Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ayuhal musyahidun al-kiram. Ismi Siti Alfi Aliyah, mahasiswi program Magister Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan keimanan kepada Nabi Muhammad SAW, perspektif surat Ali Imran ayat 159 dan surat At-Taubah ayat 128 sampai 129. Keep on watching. Toyib ayuhal musyahidun al-kiram. Pada penjelasan kali ini saya merujuk kepada dua kitab tafsir. Untuk yang pertama yaitu kitab tafsir At-Tabari karangan Abu Ja'far At-Tabari yang merupakan kitab tafsir klasik. Dan yang kedua saya merujuk kepada kitab tafsir Al-Misbah karangan Muhammad Quraisy Shihab yang mana merupakan kitab tafsir kontemporer. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai surat Ali Imran ayat 159. Sebelumnya mari kita dengarkan terlebih dahulu ayat dan terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah engkau, Muhammad, berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Penafsiran menurut tafsir At-Tabari pada surat Ali Imran ayat 159 menjelaskan bahwa makna dari fabima rahmatim minallahi lintalahum yaitu atas rahmat Allah Nabi Muhammad diberikan sikap lemah lembut. Selanjutnya makna dari walakum tafaddun ghalidhal qalbi lang faddu min haulik menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghilangkan sikap keras dan hati kasar Nabi Muhammad sehingga dikelilingi oleh orang-orang yang beriman. Lalu makna fa'fu anhum menjelaskan bahwa Nabi Muhammad merupakan seorang yang pemaaf. Dan wastaghfir lahum mengandung makna bahwa Nabi Muhammad juga selalu memohonkan ampunan kepada Allah atas perbuatan buruk yang dilakukan oleh para pengikutnya. Lalu makna dari wasyawirhum fil amri dijelaskan bahwa Nabi Muhammad mengenalkan musyawarah kepada pengikutnya sebagai solusi dari suatu perkara yang tidak dipahami. Selanjutnya, firman Allah yang terakhir pada ayat ini yaitu Fa'idha azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini mengandung makna bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk melaksanakan suatu perkara yang telah diyakininya benar, lalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut kitab tafsir Al-Misbah, firman Allah yang berbunyi fabima rahmatim minallahi lintalahum ini dapat dijadikan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mendidik dan membentuk kepribadian Nabi Muhammad. Bukan hanya pengetahuan yang Allah limpahkan, melainkan juga kalbu beliau disinari. Lalu makna dari walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik menjelaskan bahwa Nabi Muhammad bukanlah seorang yang bersikap kasar dan berhati keras. Ini dibuktikan dengan para sahabat yang selalu berada di sekeliling beliau. Firman Allah selanjutnya yaitu fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Pada potongan ayat ini ditekankan bahwa harus selalu memberi maaf atas kesalahan seseorang dan juga memohon ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang telah berbuat salah. Selain itu, potongan ayat ini juga menekankan perintah untuk bermusyawarah. Hal ini penting karena kesalahan yang dilakukan setelah musyawarah tidak sebesar kesalahan yang dilakukan tanpa musyawarah. Dan firman Allah yang terakhir pada ayat ini yaitu Fa'idha azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini mengandung makna bahwa apabila dalam musyawarah telah terjadi kesepakatan yang bulat,
maka laksanakanlah urusan itu dan bertawakallah atau serahkanlah kepada Allah sebagai bentuk kepasrahan akan hasil akhir dari urusan tersebut. Baiklah teman-teman, untuk yang kedua saya akan menjelaskan mengenai surat At-Taubah ayat 128 sampai 129. Tetapi sebelumnya marilah kita dengarkan terlebih dahulu ayat dan terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Yang artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Menurut tafsir At-Tabari dijelaskan bahwa laqad ja'akum rasulun min anfusikum maksudnya adalah telah datang seorang rasul sebagai utusan Allah dari kaummu sendiri, maka janganlah iri kepadanya karena Allah telah memilih dan memberikannya kemuliaan. Azizun 'alaihi ma 'anittum maksudnya adalah Nabi Muhammad sangat prihatin dengan penderitaan dan dengan keadaan seluruh manusia. Lalu harisun 'alaikum mengandung makna bahwa Nabi Muhammad berkeinginan kuat untuk menyelamatkan orang-orang yang tersesat dan mengembalikannya ke jalan yang benar. Dan selanjutnya yaitu bil mu'minina raufur rahim, maksudnya adalah Nabi Muhammad sangat mengasihi dan menyayangi orang-orang mukmin. Dan makna firman Allah selanjutnya pada surat At-Taubah ayat 129 dijelaskan bahwa Allah berfirman, "Wahai Muhammad, bila kaummu itu berpaling dari jalan Allah setelah kau sampaikan kebenaran kepada mereka, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada yang patut disembah selainnya dan bertawakallah kepadanya, karena Dialah Tuhan yang menjadi penguasa agung, pemilik arsy." Sedangkan penafsiran menurut tafsir Al-Misbah pada surat At-Taubah ayat 128 dijelaskan bahwa telah datang seorang rasul yaitu Nabi Muhammad sebagai utusan Allah untuk melaksanakan tugasnya dengan sepenuh jiwanya, sehingga penderitaan yang dirasakan oleh seluruh umat manusia dirasakan pula olehnya. Maka dari itu, beliau sangat menginginkan keselamatan, kebaikan bagi seluruh umat manusia. Dan terhadap orang-orang mukmin yang mantap imannya, sungguh beliau mengasihi dan menyayanginya. Dan selanjutnya pada surat At-Taubah ayat 129 dijelaskan bahwa apabila mereka menolak untuk beriman kepadamu wahai Muhammad, maka katakan, cukuplah Allah bagiku dan kepadanya lah aku bertawakal, karena Dialah Tuhan alam semesta serta pemilik kekuasaan yang agung. Baiklah, dari penjelasan mengenai tafsir kedua surat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan keimanan kepada Nabi Muhammad SAW contohnya yaitu mengajarkan peserta didik dengan meneladani sikap dan ajaran-ajaran beliau sebagaimana yang tercantum pada surat Ali Imran ayat 159 dan At-Taubah ayat 128 sampai 129. Di antaranya yaitu bersikap lemah lembut, pemaaf, melakukan musyawarah, memiliki kemauan dan tekad yang kuat, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki sifat simpati dan empati, selalu berbuat kebaikan, memiliki sifat penyayang kepada orang lain, dan selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman, inilah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.